Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih dapat menjalani aktivitas kita seperti biasanya, masih dapat menghirup udara segar yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, dan semoga saja Allah memberikan kesehatan bagi kita semuanya sehingga masih dapat beribadah kepadanya hingga nanti ujung hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW atas segala perjuangan beliau bersama para sahabatnya dalam memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini, dan semoga kita semua dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di obrolan penuh berkah atau obah. Di episode kali ini kami membawa narasumber yaitu Ustadz Edi Siswanto selaku Wakakowismaan dari SMA Ayatul Hidayah, dan kali ini kita akan membahas mengenai Lailatul Qadar bersama Al-Quran. Siap Ustadz ya? Baik, Ustadz. Insyaallah siap. Gimana kabarnya Ustadz Edi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas. baik. Ya. Sibuk akhirnya sibuk apa Ustadz? Kalau boleh tahu. Sibuk apa ya kegiatan rutin lah. Kegiatan Masih, rutin ya. kayak biasanya Ustadz ya? Iya. Gak ada agenda-agenda khusus gitu Ustadz? Nggak ada. Ya cuma paling kadang keluar untuk ngisi kajian dan sebagainya. Jenengan nggak mudik, kan? Mudik nanti ya. Mudik. H-1 kayaknya. H-1. Mudiknya kemana kalau boleh tahu Ustadz? Saya ke Ponorogo. Oh Ponorogo. Jawa Timur. Oh alah, Ustadz gitu. Ponorogo Ustadz. Saya Madiun Ustadz. Madiun deket itu Boleh ya. dekat. Gitu. Alhamdulillah. Terus tetangga kita ya. Iya Ustadz. Ini berhubung kita kan udah malam ke 10 Ramadan ya Ustadz ya. Iya, Udah iya. 10 malam terakhir di bulan Ramadan juga gitu kan. Jadi kan kita untuk persiapan berpisah dengan Ramadan juga sekaligus menyambut Syawal juga kan, kita juga diharuskan atau lebih baiknya kan meningkatkan ibadah kita di 10 malam terakhir ini Ustadz ya. Betul, Dan salah ya. satunya kan dengan Al-Qur'an juga. Iya. Mungkin kalau misalnya Ustadz mau bercerita, boleh Ustadz? Nah apa? Boleh, Mungkin boleh. tentang nuzulul Quran. Boleh. Ini sebenarnya udah dibahas di program kami kemarin di Fascinating Ramadan. Kita perkuat kembali di video kali ini gitu ya. Oke. Baik. Waktu itu kan Al-Quran katanya diturunkan di malam Lailatul Qadar Ustaz. Betul. Itu Iya. gimana ini Ustaz ceritanya? Apa namanya? Sebenarnya udah mafhum ya. Artinya Quran ini diturunkan di malam bulan Ramadan, ya. Dan Ramadan itu kan juga disebut bulannya Al-Qur'an. Dalam betul. Al-Qur'an kan ya dikatakan bahwa Ramadan itu adalah bulannya Al-Qur'an. Bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, kemudian Al-Qur'an itu diturunkan pada malam 17 Malam 17 Ramadan itu kan dari Lauhul Mahfuz. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Langit dunia. Langit dunia. Kemudian setelah itu Quran diturunkan oleh malaikat Jibril menuju kepada baginda Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih ya 22 tahun sekian bulan lah ya. Kalau dibulatkan ya 23 tahun gitulah ya. Itu dicil satu sedikit demi sedikit supaya Rasulullah pun paham dengan Al-Qur'an itu, kemudian diajarkan pelan-pelan kepada masyarakat saat itu gitu. Memang ya. bertahap sekali Ustaz ya. Bertahap sekali ya. Dan di Quran itu kan juga ada dulu saat-saat baginda Nabi masih ada itu ada ayat-ayat yang bisa dihapuskan. Oh iya Ustaz. Ada yang dihapus, ada yang ditambah. Nah, namanya kalau di kaidah usul fikih itu nasih wal mansukh gitu ya. Ada ayat yang ditambah, ada yang dihapus. Karena memang yang penghapusan ini tidak sesuai dengan konteks yang sudah berjalan. Seperti misal khomer itu dulu kan di awal-awal turunnya Al-Qur'an kan diperbolehkan. Tapi setelah kondisi masyarakatnya siap, baru khomer dilarang 100%. Jadi ayatnya dihapus begitu ya. Menyesuaikan kondisi juga ini Ustaz kebertahapan Al-Qur'an. Oh gitu. Gitu ya. Tapi kalau dalam nuzulul Quran itu penuh 30 juz itu diturunkan semuanya. Semuanya sekaligus Ustaz Iya, ya. Gitu ya. tanpa terkecuali. Nah, gitu ya. Kalau ayat yang ditambahkan tadi gimana Ustaz itu? Maksudnya? Maksudnya dari siapa yang menambahkan gitu atau Ya mungkin- dari
dari malaikat Jibril itu menyampaikan ini begitu kan ya, dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan ke malaikat Jibril, baru disampaikan ke Rasulullah gitu ya. Iya. Gitu. Ini sudah tidak jawab pertama ini, kemudian ini tidak sesuai relevan dengan masa itu, sudah siap baru diturunkan sepenuhnya gitu. Jadi ada pertahapan juga sebenarnya dalam masalah-masalah tertentu. Artinya ini senada dengan bagaimana kita mendakwakan Islam secara bertahap gitu ya. Ketika masyarakatnya belum siap, ya kita tahapan yang siap dulu apa gitu ya. Nah, sehingga Islam itu benar-benar menjadi agama rahmatan lil alamin. Bagi seluruh alam maksudnya. Bagi seluruh alam gitu. Karena memang relevan dengan semua aspek-aspek kehidupan juga gitu ya. Iya. Itu tentang apa namanya? Nuzulul Quran gitu kan, nuzulul Quran. Nah, kita di akhir ini kan di 10 malam terakhir ya. Udah masuk 10 malam terakhir. Sebenarnya ini sebagai puncak di bulan Ramadan. Ya kan? Betul. Walaupun sebenarnya perintah di dalam menghidupkan malam Ramadan itu di seluruh malam Ramadan. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 terakhir Ramadan itu. Seluruhnya dihidupkan, supaya dihidupkan. Nah, tetapi kita disuruh memaksimalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu di 10 terakhir, karena di sana ada malam yang istimewa gitu ya. Nah, dan menghidupkan kita sudah kita lakukan seperti sholat tarawih itu, yang tadinya nggak ada kan? Iya, sebenarnya hari-hari biasanya. Hari-hari biasanya sholat isya cukup selesai gitu kan. Kemudian Ramadan kita hidupkan dengan tarawih, kemudian ada tadarus, itu kan menghidupkan malam Ramadan. Nah, baru endingnya di 10 hari terakhir itu ada puncak yang memang di sana ada sesuatu yang menarik untuk kita kita kejar, kita maksimalkan. Padahal kadang-kadang di malam-malam akhir ini ya banyak umat Islam sudah loyo. Udah ini Ustaznya udah kayak sudah loyo ini juga. Iya. Kayak orang perlombaan tuh ya. Perlombaan itu kalau di awal kan banyak itu. Iya. Antusiasmenya banyak. Tapi mulai finish itu udah mulai berjatuhan gitu ya. Itulah Ramadan sebenarnya. Tapi Allah tidak kemudian membiarkan itu terjadi. Di sana ada value yang ingin diraih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menambahkan value di sana, yaitu Lailatul Qadar. Itu ya. Ini apa namanya? Bagaimana kita bisa memaksimalkan di bulan Ramadan itu, gitu ya. Kemudian kalau di 10 hari yang terakhir, kita biasanya dipanasi dulu ya dengan nuzulul Quran itu kan, kita ada kajian nuzulul Quran itu untuk bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Betul. Nah, memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran, kemudian ada kajian-kajian Al-Quran tentang turunnya Al-Quran, hikmahnya seperti apa dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian setelah itu 3 hari berikutnya kita malah masuk tanggal 20 nih. Nah, ini baru nanti masuk pada 10 hari yang terakhir. Nah, disunahkan bagi umat Islam di 10 hari yang terakhir itu beriktikaf di masjid Ustaz ya. Beriktikaf di masjid. Nah, ini dimulai sejak pagi kalau Rasulullah itu ya. Jadi tanggal 20 pagi itu ya, setelah subuh niatkan untuk iktikaf, mandi, kemudian ke masjid gitu kan, niatkan untuk iktikaf. Nah, gitu. Kalau emang iktikaf ini perlu sekali keluar dari masjid, ya diperbolehkan hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, contohnya gitu. apa aja Ustaz kayak itu? Ya karena sesuatu yang memang itu hal yang harus kita keluar. Misal saat itu masih kita bekerja, maka kita keluar itu bukan karena sesuatu yang lain ya, sesuatu yang untuk bermain-main, tetapi karena untuk memang kewajiban kita bekerja, memenuhi tanggung jawab dan sebagainya. Kalau misalnya kayak beli makan di luar gitu gimana? Beli makan itu kalau emang itu ada panitianya, memang panitia itu yang mengurusi. Jadi tidak semuanya keluar cuma untuk beli makan. Kalau itu memang itikaf yang memang intens itu ya. Nah, itikaf ini sebenarnya bagaimana kita itu supaya lebih fokus kepada ibadah ya, karena intinya Lailatul Qadar ini kan bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Betul. Gitu kan. Nah, padahal itikaf itu sebentar saja bisa jadi menjadi niat itikaf kita. Kita berdiam di masjid walaupun sebentar. Misal sholat duhur. Nah, saya niatkan itikaf
untuk tilawah misal ya 1 jam lah setelah zuhur itu sudah dihitung untuk itikaf kita. Nanti pahalanya udah itikaf itu ya. Jadi itikaf itu tidak harus memang full ya, tapi kalau bisa full, Masya Allah, itu luar biasa itu ya. Karena apa namanya ya, karena Rasulullah dulu itu ketika itikaf ya sudah, istrinya juga itikaf, istrinya itikaf, beliau itikaf itu. gitu Dan ya. itu Rasul dari pagi Ustaz? Iya, dari pagi sampai malam. Malah yang kalau istrinya kan mungkin ada yang di rumah gitu ya, itikafnya tidak full karena mungkin ada yang ada halangan dan sebagainya, itu dikirim Rasulullah itu makanannya. Jadi beliau full 10 hari terakhir itu tidak keluar dari masjid. Benar-benar di masjid full. Benar-benar di masjid full. Makan dikirim, semuanya dikirim. Nah gitu ya. Karena kalau pulang kadang-kadang ya sebenarnya kalau itikaf ini kalau kita sudah niatkan itikaf terus kita keluar itikaf tanpa alasan yang jelas, misal untuk main-main atau untuk apa gitu ya, untuk yang tidak mendesak istilahnya mendesak gitu kan, itu bisa jadi membatalkan itikaf gitu ya. Lagi, ya. Itikaf. Jadi itu itikaf ya, intinya kita berdiam di masjid walaupun sebentar bisa jadi dianggap sebagai itikaf. Tapi kalau kita memang itikaf yang mau full itu ya lebih baik gitu ya. Nah gitu. Nah itikaf ini kan ada 2, ada itikaf wajib. Nah itu kalau kita bernadar misal bernadar untuk itikaf, misal apa, orang bernadar itu biasanya ada kesuksesan yang diterima. Oh iya. Kalau saya misal apa, misalnya Ustadz nilai sempurna di mapel matematika misal gitu kan, atau saya naik dengan ranking tertinggi misal, saya akan itikaf di masjid selama 2 hari. Nah 2 hari itu harus dipenuhi nazar, berarti itu kan janji. Itu adalah kalau dia nazarnya itikaf, berarti itikafnya menjadi sebuah kewajiban gitu. Nah itikaf yang kita lakukan adalah itikaf sunnah saja. Memang sunnah. Tidak diharuskan, tidak diharuskan, sunnah. Dianjurkan sekali. Dianjur sekali supaya kita lebih fokus tadi, tidak terganggu oleh kegiatan rumah dan sebagainya gitu kan. Keluar hanya kepentingan-kepentingan yang mendesak dan yang memang kita harus keluar. Tapi kalau tidak itikaf, biasanya kan terganggu dengan di kegiatan di rumah, di kampung dan sebagainya gitu kan. Walaupun kita untuk mengejar Lailatul Qadar ini tidak harus dengan itikaf. Ada banyak sebenarnya Ustaz ya, tapi itikaf itu menjadi sarana yang paling utama untuk bisa kita potensi terbesar untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu kita ya. Fokus beribadah benar-benar khusyuk, konsentrasi di situ Ustaz ya. Iya, gitu. Tadi kan juga sempat bicara sama Ustaz Ihsan juga Ustaz di episode sebelumnya aja. Jadi beliau menyampaikan juga kalau misalnya kita beritikaf pun seolah-olah tubuh kita tuh mematikan seluruh panca indera Ustaz. Jadi kita membuka batin kita untuk benar-benar berkhalwat dengan Allah istilahnya. Jadi benar-benar full jiwa raga kita tuh hanya untuk Allah. Iya. Itu memang begitu. Kayak misal orang yang sudah berkeluarga, itu ya bagaimana bisa meninggalkan keluarganya itu walaupun sebentar untuk kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meluangkan waktu untuk hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita nanti pun akan menghadap Allah sendiri, tidak dengan orang lain, gitu ya. Kita latihan dengan situ, kita komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Nah. Kemudian misal ini, kapan sih Lailatul Qadar itu kan kita tanya-tanya kan. Nah kadang-kadang tanya-tanya. Padahal sebenarnya Lailatul Qadar itu dalam hadis yang Rasulullah itu kita disunahkan untuk menghidupkan seluruh malam di bulan Ramadan. Kemudian wah panjang banget gitu kan. Nah, kemudian dispesifikkan lagi di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk bisa menghidupkan itu. Kemudian di dalam hadis yang lain, di hadis Bukhari itu lebih spesifik lagi, yaitu di malam-malam ganjil. Ya, malam-malam ganjil yaitu 21, 23, 25, 27, 29 gitu ya. Nah, tapi kondisi hari ini kita kan puasanya berbeda itu ya. Iya, ada NU, ada Muhammadiyah juga Ustaz. Di Muhammadiyah itu nanti malam sudah malam yang 23 gitu ya. Padahal di pemerintah masih 22 gitu. Maka menyikapi ini bagaimana kita itu ya kembali ke hadis yang pertama tadi, menghidupkan seluruh malam Ramadan. 10 malam terakhir
di bulan Ramadan kita hidupkan semuanya gitu kan, dengan banyak kegiatan yang positif tentunya. Iya. Tentunya yang positif seperti tilawah, zikir gitu kan, kemudian berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir dan banyak bertilawah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilawah Al-Qur'an dan sebagainya. Karena Quran itu menjadi di bulan Ramadan itu menjadi inti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dengan zikir-zikir yang kita hafal mungkin agak jenuh gitu ya. Nah, maka kalau dengan Quran itu kan kita tidak jenuh. Karena ada isinya itu ada banyak Ustadz ya. Apalagi kalau bacanya itu enak gitu kan, tartil gitu kan, terus kita walaupun sedikit tahu daripada cerita yang disajikan Quran. Gitu kan. Karena itu kan banyak terjemahan juga Ustaz ya, bisa kita pelajari dulu. Ketika bacanya kita tahu ini ceritanya ini asik gitu kan. Gitu. Apalagi orang yang paham bahasa Arab itu asik sekali bacanya. Makanya ini sebenarnya bagaimana kita itu bisa ya paling enggak sedikit tahu tentang bahasa Arab lah. Jadi secara Quran secara umum tuh global itu, ini ceritanya kayaknya begini gitu tahu. Sehingga bacanya lebih fokus. Gitu ya. Nah, di SMA itu udah ada bahasa Arab ya? Ada Ustaz. Nah, tapi gimana penerimaan itu anak-anak di bahasa Arab? Di klub bahasa Arab itu Ustaz. Kalau dulu itu kan ini semacam eskul ya Ustaz ya. Mungkin kalau sekarang mungkin masih belum aktif karena waktu itu ada sedikit beberapa hal. Gitu dan waktu itu eskulnya juga alhamdulillah sudah lumayan berjalan waktu itu. Gitu. Mungkin insyaallah menyusul lagi kalau misalnya ada informasi nanti bisa ini. Kalau mungkin buat sekarang masih belum aktif Ustaz eskul bahasa Arabnya. Ya. Makanya itu bahasa Arab itu ya supaya kita itu ketika sholat gitu kan itu lebih bisa menghayati. Kadang-kadang sholat ada yang sholat cepat itu. Nah, karena dianggap sudah hafal, padahal kan ada hal-hal yang dalam bacaan sholat itu kita perlu hayati. Betul. Itu maksudnya apa sih gitu kan? Nah, kayak kita bacaan rukuk itu sebenarnya kita sedang melafalkan apa gitu Ustaz ya. Kita sujud itu sedang melafalkan apa juga. Gitu. Baca Quran juga demikian. Itu maksudnya apa gitu kan? Enak. Apalagi kalau membaca itu ada yang suka mungkin ceritanya Ashabul Kahfi. Itu kan asik sekali kalau tahu itu. Menarik sekali Ustaz ceritanya. Itu gini gitu kan dan lain sebagainya. Cerita-cerita itu kan asik sekali kita baca sehingga tahu value yang diambil daripada cerita itu. Gitu. Nah, kembali ke Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu saking istimewanya ya kan. Itu dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu menurut dalam beberapa pandangan itu adalah core of the core gitu ya. Intinya inti daripada bulan Ramadan. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala itu membuat satu surat khusus untuk Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar itu kan. Nah, di situ bahwa surat ini menceritakan tentang Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah mendapatkan Lailatul Qadar, nah, kapan itu mendapatkannya ya saat kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Saat diturunkan Lailatul Qadar, kita sedang dalam posisi beribadah gitu kan. Entah tilawah, entah sholat, entah berdoa, nah, ya kan. Entah itu tidur karena kelelahan dalam beribadah. Nah, kan gitu kan kita tidak mungkin ya semalam suntuk melek ya mungkin. Nah, kan ada tidurnya mungkin karena tidur itu ada beralasan, lelah ketika tilawah, lelah ketika salat lail gitu kan, lelah ketika setelah berdoa kok ada kita perlu waktu istirahat. Nah, itu kita masih juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi itu semua dinilai pahala Ustaz ya? Dinilai pahala itu. Dan pahalanya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Sama dengan 83 tahun. Masya Allah. Lebih 4 bulan gitu kan. Luar biasa itu. Luar biasa ya. Bahkan umur kita belum tentu sampai ke situ ya. Nah, ini dulu kenapa kok demikian? Dulu itu umat-umat sebelum Muhammad, baginda Nabi Muhammad SAW itu kan umurnya kan panjang-panjang. Nah, bagaimana para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana amalan kami umatmu ini bisa menyamai umat-umat sebelummu yang umurnya lebih panjang?
padahal umur kami hanya kisaran 60 50 ya 50 kan? udah selesai. Ada yang 70 80 kan gitu. Padahal mereka yang sebelum Nabi Muhammad itu ada 100 tahun, 120 tahun. Panjang-panjang semua Ustaz ya. Ada Nuh itu 950 tahun. Insyaallah. Bagaimana bisa menyamai itu? Maka kemudian Rasulullah mengatakan ini, raihlah Lailatul Qadar. Dapat sekali tahun ini kita sudah seperti beribadah 83 tahun lebih. Iya. Besok tahun lagi berikutnya dapat lagi ya gitu kan. Nah, tapi dapatnya itu kita tidak merasakan loh ya. Ya, itu kita nggak tahu ya. Tidak tahu kita dapat atau tidak kita tahu. Nah, wah kadang-kadang wah dapat semalam, itu malah nggak dapat sebenarnya. Karena apa? Ada urusan sombong itu berarti nggak dapat. Ya, artinya orang yang dapat Lailatul Qadar itu yang bisa dilihat adalah ibadahnya semakin khusyuk, akhlaknya semakin baik, ya kan, perilakunya semakin baik, semakin intinya secara personal dia lebih baik daripada sebelumnya. Ada kemajuannya gitu ya Ustaz. Iya. Nah itu yang tapi juga tidak menjadi patokan juga. Memang itu rahasia Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Supaya apa kok rahasia itu? Supaya tidak sombong dengan itu. Nah, gitu kan. Kalau sombong kan jadinya hilang itu. Apa namanya yang dia dapatkan itu terkikis dengan kesombongannya itu. Takutnya jadinya ria gitu Ustaz ya, kayak oh aku udah dapat Lailatul Qadar ini gitu Ustaz ya. Merasa lebih gitu ya. Kasihan yang nanti mungkin yang aduh enggak kebagian Lailatul Qadar kan iri gitu. Makanya itu menanggulangi itu. Nah itu. Dan Lailatul Qadar ini memang luar biasa ya. Nah, di sana ada dalam ayat itu nazalat alaihimul malaikah. Ya. Malaikat turun. Malaikat diturunkan, turun ke bumi. Bahkan waruhum minhu. Nah, itu kan. Dan malaikat Jibril pun turun pada malam itu. Ya, ikut turun malam itu. Jadi malaikat turun semuanya ke bumi, ya. Sampai dalam hadis itu bumi itu penuh sesak dengan malaikat. Ya. Sehingga menjadikan malam itu menjadi yang panas menjadi sejuk. Karena malaikat itu ya, hawanya malaikat itu. Kemudian angin itu menjadi apa namanya, angin yang enak gitu ya, yang tenang sejuk tenang, itu Ustaz ya. Tidak berembus dingin, tidak panas itu, tapi sejuk dan nyaman sekali, tenang sekali. Karena apa? Malaikat semuanya turun ke bumi mendoakan orang-orang yang ada di bumi. Masya Allah. Gitu kan. Nah, dan Jibril pun turun juga. Paling mulia Ustaz ya. Paling mulia. Walaupun dalam hadis yang lain itu dikatakan bahwa Jibril ini setiap malam bulan Ramadan turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk bertadarus bersama. Dulu saat baginda Nabi masih ada. Setelah tidak ada, Jibril ini turun saat malam Lailatul Qadar untuk memberikan membersamai para malaikat yang lainnya, menjadikan bumi ini menjadi nyaman, tenang gitu ya. Nah, ini Lailatul Qadar. Kemudian malaikat ini berdoa kepada orang-orang yang ada di bumi itu, salamun hiya. Hatta matla'il fajr gitu kan. Sejahteralah sampai terbit fajar Ustaz ya. Didoakan malaikat sampai itulah kesejahteraan. Kesejahteraan itu berarti kebaikan, kebahagiaan, ya kan? Dan ya semua yang baiklah bagi umat manusia itu hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari. Masya Allah. Gitu kan. Nah, ini Lailatul Qadar. Maka kita sebagai umat Islam ya dengan Allah memberikan semacam iming-iming gitu kan. Iming-iming. Tak iming-iming ini tuh ya. Iya. Pengen enggak kira-kira gitu kan. Ya, jadi pengen ini Ustaz ya. Pengen enggak dengan ini gitu kan. Ya. Kalau enggak pengen tuh ya eman-eman gitu ya. Eman-eman sekali. Rugi sekali Ustaz. Itu padahal luar biasa. Padahal kan, dan itu Allah berikan setahun sekali ya kan? Belum tentu tahun berikutnya kita masih ada kan gitu. Jangan Lailatul Qadar Ustaz, Ramadan aja kita belum terjamin bisa ketemu lagi gitu. Yang udah pasti ya, Ramadan itu udah pasti. Pasti tahunnya.
pasti dan tahunnya. bulannya pasti ada. Cuman kan kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan lagi gitu. Iya. Apalagi Lailatul Qadar. Apalagi Lailatul Qadar yang misteri kan. Yang kita misteri tidak lagi. tahu turunnya kapan. Betul. Pas turun itu kita sedang beribadah atau sedang lalai gitu kan gitu. Kita tidak tahu itu. Nah, ini bagaimana kita itu manfaatkan di 10 terakhir malam Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena ini puncak gitu kan. Puncak. Dari awal sudah semangat mungkin. Tapi di akhir sudah sampai akhir hampir finish klokro gitu kan, futur. Udah mulai nggak istiqomah ya Ustaz ya. Futur itu kan iman-iman. Kita harus ces ulang dengan banyak mengikuti kajian mungkin ya, untuk menumbuhkan semangat lagi beribadah. Karena memang perlu ini ya, amalan-amalan yang harus kita maksimalkan di terakhir itu untuk mengejar itu, mendapatkan itu. Salah satunya baca Al-Quran juga Ustaz ya. Kan bisa baca Quran itu. Bahkan ada yang ini ya, Quran itu selalu dibawa kemana saja, memanfaatkan setiap waktu, setiap detik, setiap waktu yang memang dia punya untuk membaca Quran gitu kan. Nah gitu. Kemudian banyak berzikir gitu kan. Zikir, ibadah, sholat sunnah, apalagi malam itu kan sunnah. Kemudian ya ini, kemudian disunahkan kalau Rasulullah itu ketika masuki 10 malam Ramadan yang terakhir, kita disunahkan mandi ya, mandinya ya setelah maghrib sampai sebelum isya gitu kan, supaya kita bisa maksimal menjemput Lailatul Qadar pada malam tersebut. Jadi setiap hari begitu. Ibarat kita kedatangan tamu penting gitu Ustaz ya. Kita mandi dulu gitu kan. Kita mandi dulu, siap-siap semaksimal mungkin Ustaz ya. Maksimal mandi ya kan, setelah maghrib sampai sebelum isya itu waktunya, setelah berbuka lah ya. Kita mandi, bersih, kemudian bersiap untuk melakukan ibadah-ibadah, menghidupkan malam-malam di 10 terakhir ini dengan memakai pakaian yang bagus, itu wangi-wangian, dan ya dandan sebaik mungkin lah ya, untuk memantaskan diri, paling enggak kita itu memantaskan diri mendapatkan sesuatu yang mulia. Betul. Ya kan, kita mau diberi yang mulia, kok kayaknya tubuh kita enggak dandanannya, terus jiwanya kok belum siap untuk mendapatkan yang mulia. Itu juga jadi perhitungan itu kan. Nah gitu kan, maka paling enggak zahir kita pantaskan lah sesuatu yang terbaik. Kan mau berkomunikasi, fokus bermunajat pada Allah, berdoaan dengan Allah, tentunya dengan pakaian yang terbaik gitu ya. Betul. Nah, itu dengan membawa dari rumah, hatinya juga disiapkan juga. Niatnya juga harus betul Ustaz ya. Kadang kan niat kita kadang mau ria atau mungkin ini aku atau beda tidur malah cuma ngikut tren aja. Ini biar rame, biar ikut aja, biar asik gitu Ustaz ya. Gitu. Makanya perlu itu ya, untuk kita ini lebih ya memperhatikan diri kita sendiri di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kesiapan kita, kesiapan secara fisik, kesiapan secara ruhi, ya saat beribadah itu menjadikan bukti bahwa kita itu sungguh-sungguh mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu tidak sak-sake gitu kan. Wis kausan, walaupun kausan aja sah. Sebenarnya sah saja. Tapi kan itu hanya mungkin penggugur kewajiban. Wah, sudah penting sah, kewajibannya selesai, gitu kan. Tapi kita perlu value yang lebih, gitu kan. Ya, value yang lebih dari Allah, nanti tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi bisa mendapatkan pahala yang melimpah, kemudian disenangi Allah, gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Tentunya pengen sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Mungkin kita sendiri sebagai manusia belum tentu bisa merasakannya langsung Ustadz ya. Cuma kan ya wallahu alam kan dari Allah mungkin bisa memberikan ganjaran lebih gitu kan. Kita nggak tahu juga ya Ustadz ya. Nah ini bagaimana mempersiapkan diri. Apalagi di 10 malam yang terakhir ini. Nah, bagaimana kita mengejar itu? Ya, kita masih ada waktu lah ya. Ini masih sekitar 7 hari ya. 7 hari atau 8 hari untuk bulan Ramadan tahun ini. Masih ada waktu sekitar itu,
7 sampai 8 hari itu untuk bisa memaksimalkan ibadah. Nah, sehingga kita harapannya nanti bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu ya, Lailatul Qadar. Ya, amin ya rabbal alamin Allah. Semoga gitu. Baik, sudah Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz atas semoga ini juga kita sharing-sharing soal ini juga. Nanti kalau lain kali kita bikin kajian enggak apa Ustadz ya? Boleh. Nanti kajian di Wisma juga boleh Tat, bahas kayak gini Tat. Siap ya gitu kan. Nah. Oke, gitu. Jadi teman-teman semuanya, kita sudah berada di akhir sesi juga gitu. Kita sudah membahas mengenai bagaimana mulianya malam Lailatul Qadar ini ya, di mana Al-Qur'an pada malam tersebut tuh diturunkan. Kemudian seperti yang kita tahu sendiri bahwasanya kalau kita membaca satu huruf Al-Qur'an aja itu dinilai satu kebaikan yang dilipat gandakan jadi 10. Nah, ini udah berkali-kali diulang juga dan enggak bosan-bosan diulang juga karena banyak sekali kebaikan-kebaikan dan keberkahan di dalamnya Ustadz ya, benar ya? Yeah. Oke, terutama di bulan Ramadan, apalagi khususan buat malam Lailatul Qadar ini yang mana jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ibarat kalau kita ngaji di malam itu, ya ibarat kita udah ngaji selama 83 tahun lebih beberapa bulan itu Ustadz ya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, buat malam-malam terakhir ini semoga kita bisa sama-sama meramaikan dan juga memeriahkan malam-malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Ya, wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana kita bisa ketemu. Mungkin di beberapa dalil-dalil dan juga mungkin dari info-info yang ada beberapa ciri-ciri yang mungkin bisa mengidentifikasikan apakah itu Lailatul Qadar atau bukan. Cuman kan semua ketentuan-ketentuan tersebut kan sifatnya rahasia ya Ustaz ya. Yang hanya Allah yang tahu saja. Jadi kayak gitu. Mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Ustadz Edi ya. Barakallah Ustadz Edi ya. Terima kasih Ustadz atas semua materi-materinya ya. Semoga bisa menjadi berkah buat obrolan kita siang hari ini. Ya, mungkin dari saya sebagai host pamit undur diri juga. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.